Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, dalam keadaan yang insyaallah dilimpahi dengan banyak kenikmatan ya, keberkahan ya. Kita berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan insya Allah untuk mengerjakan sesuatu amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Maka mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Ya, alhamdulillah ini sore ini ada yang berbeda ini. Kok tiba-tiba ada kamera nih? Kenapa? Saya jadi terpressure ini ya. Karena gimana Sur? Ini antum mau menggantikan saya tidak? Ya. Kita akan melanjutkan kajian akidah kita yang telah kita mulai ya dari hari-hari yang lalu. Kita sampai di bait keberapa Dafa kemarin? Hari ini kita membaca apa? Zaki? Baca apa Zaki kita sekarang? Bait yang keberapa? 647 6. Ya, bismillah, dibaca Zaki bait ke-6 sampai ke-9. Bimauludin musabbahu rawahu ahsan. Taib. Qala an-nadhim rahimahullah wa huwa Imam Ibn Abi Dawud wa kull yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu wa laysa bimawludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu wa qad yunkirul jahmiyu hadha wa indana bimisdaki ma qulna hadithun musarrahu rawahu jarirun an maqali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dzaka tanjahu. Ya. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada keempat bait ini ya, An-Nazim atau Al-Mu'allif rahimahullahu taala berbicara tentang akidah-akidah Ahlussunnah ya, atau akidah-akidah Imam Ibn Abi Dawud yang berkaitan pertama dengan ru'yatullah ya, dengan apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan apa namanya? Meniadakan ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun ya. Maka An-Nazim berkata, wa kul yatajallallahu lil khalqi jahratan. Kul,
maka katakanlah ya, di sini kul bimana i'taqid ya, imanilah ya, jadikanlah keyakinan di dalam hati kalian wahai ahlu sunnah, yatajallallahu lil khalqi jahratan, bahwasanya yatajalla ya, kalimat atau fi'il yatajalla ini fi'il mudhari yang artinya adalah adz-zuhur wal bayan ya. Jadi yatajalla ay yadhharu. Yadhharu apa? Idhar itu apa Zaki? Idhar jelas, paham ya? Maka di sini sama, yatajallallahu ay Allah akan jelas ya, lil khalqi ya, terlihat jelas kepada makhluknya, kepada manusia, jahrotan. Nah, kalimat jahrotan di sini ikhwah sekalian, ini di dalam ilmu nahwu kita sebut sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul apa Ustaz Zainal? Maf'ul apa? Hanafi mana Hanafi? Maf'ul apa? Darabtuka dzarban. Dzarban maf'ul apa namanya? Yang sudah belajar mutaimah siapa nih? Afrizal. Maf'ul apa? Kan ada maf'ul ada 5, ada 4 ya. Berapa? Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul lahu. Nah, ini yang mana ini? Maf'ul fi. Apa Zainal? Maf'ul apa? Masya Allah, maf'ul mutlak. Masya Allah. Iya. Wih, ini menyembunyikan ilmunya, diam-diam fikih ini ya. Jadi kalimat jahrotan adalah maf'ul mutlak ya. Bermakna apa? Taukid, untuk menekankan atau menegaskan bahwasanya apa? Ya tajallallahu lil khalqi jahrotan. Allah Subhanahu wa taala akan nampak dengan jelas ya, terlihat ya di hadapan makhluk-makhluknya nanti ya, di hadapan kita manusia, jahrotan, dengan sangat jelas. Kamal badru, sebagaimana kita melihat al-badr. Al-badr itu apa? Al-badr adalah bulan purnama ya. Biasanya kalau di dalam Hijriyah itu terjadi pada tanggal 14 Hijriyah. Kamal badru la yakhfa, sebagaimana kita melihat bulan purnama itu la yakhfa, tidak samar-samar ya. Faiz misalnya melihat bulan purnama, antum bisa nggak bedakan itu kayaknya bintang deh, bukan bulan purnama? Pasti tidak mungkin. Kenapa Abdullah? Karena bulan purnama sangat-sangat jelas. Wa rabbuka awdahu, sedangkan Rabb kalian nanti akan terlihat lebih jelas. Maka ikhwas sekalian, di bait ke-6 ini akidah yang ingin ditanamkan oleh Imam Ibn Abi Dawud adalah ru'yatullah, bahwasanya nanti seorang hamba, seorang manusia ikhwas sekalian akan melihat Rabb-nya, akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita di dunia melihat bulan purnama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita melihat nanti la yatadhamun ya, di dalam hadis la yatadhamun, kalian tidak perlu berdesak-desaan, tidak perlu saling sikut menyikut ya. Ini kan berbeda kalau misalnya antum nonton apa? Konser atau nonton pengajian siapa saat kemarin yang rame di online? Gus Ikdam. Nah, antum kalau nonton Gus Ikdam itu perlu, kalau mau lihat jelas perlu berdesak-desakan enggak, Faiz? Perlu ya. Kalau antum mau nyantai ya antum paling belakang, nanti ngelihat Gus Idam kayak ngelihat apa? kayak ngelihat apa? Semut kecil. Ya, kalau antum mau jelas, antum mau di depan harus apa? Berdesak-desakan. Tetapi kita, ikhwah sekalian, saat ini di dunia, kalau antum mau melihat bulan purnama, apakah perlu berdesak-desakan? Tidak perlu ya. Antum bisa melihat dari sini, bisa dari atas tinggal ke pagar melihat ke langit bisa ngelihat, sambil rebahan bisa ngelihat ya, sambil mancing sezainal di sungai nengok ke atas bisa lihat ya, di tempat manapun bisa melihat bulan purnama.
Ya, maka Rasulullah mengumpamakan ya, saat nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita melihat bulan purnama. Ingat, yang disamakan di sini bukan kita menyamakan Allah, zat Allah dengan bulan purnama. Ya, ta'ala Allah, Maha Suci Allah. Tapi apa? Kita menyamakan kondisi kita saat melihat. Paham ya? Jadi kondisi kita saat melihat zat Allah nanti sama seperti kita ketika sedang melihat bulan purnama. Nah, kemudian ru'yatullah ini ikhwas sekalian adalah salah satu kenikmatan yang Allah janjikan, demikian juga Rasulullah SAW menjanjikannya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, nanti di doa yang sangat panjang, ya, di antara doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhik, ya, wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhik. Ya Allah, kami memohon kepadamu ladzatan nadhri ila wajhik, kenikmatan, kelezatan, ya, kegembiraan dalam melihat wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu denganmu, fi ghairi dharra'in mudhirrah, tanpa adanya halangan yang membahayakan, wala fitnatin mudillah, ataupun fitnah yang menyesatkan. Dan ru'yatullah ini ikhwah sekalian adalah sesuatu yang nanti akan ditunggu-tunggu oleh ahli surga. Ya, maka ketika ahli surga, ya, itu sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sungai yang mengalir, bidadari, ya, ma tashtahihil anfus. Pokoknya apapun yang kamu inginkan nanti di surga itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, aradhitum, apakah kalian telah ridho dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Maka para ahli surga menjawab, wa ma lana la nardha, bagaimana mungkin kami tidak ridho ya Allah, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Maka kemudian, ya, seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijab, ya, pembatas antara Allah Subhanahu wa taala dengan ahli surga. Maka kemudian ahli surga nanti ikhwah sekalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Allah berfirman, lilladzina ahsanu apa? Al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat kebaikan, berbuat amal-amal soleh, maka kata Allah, al-husna, akan memperoleh balasan kebaikan juga. Ya, kalimat al-husna di sini ikhwah sekalian ditafsirkan oleh ahlul ilmi sebagai surga. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan akan memperoleh balasan berupa surga. Lalu apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan tambahan. Nah, ya, tambahan di sini ikhwah sekalian, para ulama mengatakan tambahan kenikmatan yang diperoleh oleh ahli surga, oleh orang-orang yang berbuat kebaikan ketika di dunia, selain dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, yaitu adalah ru'yatullah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain juga Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu surat apa itu? Surat Al-Qiyamah, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, ya. Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah dengan dha, ya. Ya, nadhara, bercahaya, berbahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhiratun, karena mereka kepada Rabbnya, ya, melihat. Maka ikhwah sekalian, ru'yatullah ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus senantiasa kita doakan agar kita, ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, dapat melihat
wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha mulia. Ya. Kemudian dalil lainnya ikhwas sekalian, bagaimana kita ini benar-benar akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innahum 'ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun." Ya, sungguh mereka nanti ya di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti, ar-rabbihim, dari Rabb mereka, lamahjubun, akan dibatasi. Ya, maka para ulama mengatakan di antara iqab atau azab ya atau hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang kafir adalah apa? Terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini artinya ya, mafhumul mukhalafah ya kalau dalam ilmu usul fikih. Kalau di sana ada yang terhalang, berarti ada yang tidak terhalang. Paham ya? Kalau ada yang dihukum karena atau ada yang dihukum dengan terhalang, berarti ada yang diberi kenikmatan dengan bisa melihat atau tidak terhalang dari ru'yatullah. Nah, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah ini yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala ini diingkari oleh ya sebagian firqah ya yang dinamakan dengan firqah Jahmiyah. Ya, firqah yang kemarin sudah kita bahas. Ya, firqah Jahmiyah. Kenapa kok Jahmiyah? Karena mereka ini adalah pengikutnya Jahm ibni Safwan. Ya. Dan kemudian apa alasannya? Kok mereka ini mengingkari akidah ini? Ya. Ternyata ikhwah sekalian, ya, alasannya itu sebenarnya ya bukan alasan yang buruk. Ya. Bahkan itu berangkat dari niat yang mulia. Tapi ternyata ikhwah sekalian, niat yang mulia saja belum tentu cukup untuk kita sampai kepada kebenaran. Kita butuh ilmu, butuh hikmah, butuh basirah yang akan menyampaikan kita pada kebenaran. Ya, maka Jahmiyah ini mengatakan, seandainya kita menetapkan apa tadi? Ru'yatullah. Allah ini terlihat. Ya. Mereka ini langsung membandingkan. Ya, langsung membandingkan. Sesuatu itu kenapa bisa terlihat? Ya. Faiz bisa melihat Dava enggak? Kenapa bisa melihat Dava? Hah? Paham enggak? Ini sedikit ilmu mantiki ya, karena nanti kebanyakan memang apa ya? Serong atau penyimpangan di bab akidah ini ya asalnya kadang dari mantik, dari buah fikir. Ya, makanya kalau pikiran kita ini tidak tunduk kepada Al-Qur'an ya, sebagaimana Nabi Ibrahim itu kadang bahaya. Ya. Bisa melihat Dava enggak Faiz? Kenapa bisa melihat Dava? Karena nampak. Nampak kenapa? Kenapa Ali? Hah? Karena Dava ada bentuknya. Ada enggak bentuknya Dava? Ada, ya. Saya bisa melihat Dava karena Dava ini berbentuk, ya, ada jasadnya, paham ya? Maka Jahmiyah ini mengatakan kalau kita beranggapan bahwasanya Allah itu juga terlihat, maka ini sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini ikhwah sekalian, ya, adalah suatu keyakinan yang berangkat dari cara berpikir yang tidak benar. Mengapa demikian? Karena ketika Jahmiyah tadi menyamakan zatnya Allah dengan zatnya makhluk, itu sudah sebuah kesalahan. Kenapa Faiz? Ya karena pencipta dengan yang diciptakan itu jelas berbeda. Meskipun mungkin namanya atau sifatnya ini memiliki kesamaan nama. Gitu, paham ya? Sehingga di bait berikutnya ya, di bait berikutnya sebentar, apa bait berikutnya? Belum saya balik. Ya. Di bait berikutnya Ibni Abi Dawud mengatakan
wa laisa bimauludin wa laisa biwalidin wa laisa lahu shibhun ta'alal musabbahu. Ya, jadi ini adalah bait yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud untuk menyanggal apa? Kok menyanggal? Menyangkal ya. Untuk menyangkal anggapan Jahmiyah tadi bahwasanya kalau kita melihat Allah tandanya kita apa? Mengatakan bahwasanya Allah ini memiliki jism, ya. Allah ini memiliki bentuk tertentu, ya. Sehingga di sini apa? Ibnu Abi Daud mengatakan walaisa bimauludin. Allah adalah zat yang tidak maulud, tidak dilahirkan, walaisa biwalidin, dan tidak melahirkan. Ya, ini seperti dalam firman Allah surat apa? Al-Ikhlas. Gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Zat yang tidak yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Ya. Kenapa ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud? Untuk meyakinkan kita, ya, bahwasanya dafa ini kenapa kok dia berbentuk jism? Karena dafa dilahirkan, paham ya? Dan kemudian siapa di sini yang sudah melahirkan? Di sini nggak ada yang melahirkan ya? Siapa? Fidin. Kamu melahirkan? Enggak. Ya. Oke. Melahirkan berarti ini khusus untuk perempuan gitu ya. Untuk perempuan. Ya, berarti seseorang yang punya jism itu imma dia dilahirkan atau dia melahirkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Paham ya? Walaysa lahu shibhun ta'alal musabbahu. Nah, ini adalah kaidah penting yang harus antum garis bawahi. Walaysa lahu shibhun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laisa lahu, tidak memiliki shibhun. Ya. Shibhun itu apa? Apa shibhun satrasid? Semisal, ya, tidak memiliki percontohan, tidak memiliki, ya, atau tidak ada satupun yang bisa semisal mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alal musabbahu ay munazzahu, maha suci Allah yang maha suci, atau maha suci Allah zat yang disucikan. Dan dalil tentang ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Kemudian di dalam surat Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kalian mengetahui baginya, ai bagi Allah Subhanahu wa taala, samiyya, ya, zat yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Apa artinya walam yakul lahu kufuwan ahad? Dan Allah apa? Tidak memiliki kufuan, sekutu, atau sesuatu yang sekufu. Sekufu itu apa bahasanya? Setara, ya. Makanya kalau nikah itu harus sekufu. Ya. Antum alumni Aroyan dengan alumni mana, Ustaz? Aroyan. Itu bukan saya ngomong ya. Tapi ada. Maka ini itu sudah dicontohkan ya oleh guru-guru kalian. Ustaz Fuad alumni Aroyan dengan alumni Aroyan. Ustaz Nasir bukan alumni Aroyan, maka juga bukan dengan alumni Ustaz Zainal. Nah, itu enggak tahu. Coba ditanya ya. Termas. Iya, baik, kita teruskan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah apa? Zat yang tidak memiliki satupun, ya, yang sekufu, yang setara dengannya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kesalahan berpikir yang dilakukan oleh Jahmiyah tadi ketika dia mengatakan kalau kita mengisbatkan, kita meyakini bahwasanya kita melihat Allah, itu sama saja kita apa? Menjadikan Allah ini seperti kita. Ini adalah kesalahan dalam berpikir. Kenapa? Karena sudah jelas laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka setiap
Setiap penetapan terhadap sifat-sifat Allah nanti itu, ingat ikhwas sekalian, hanya sama namanya, tetapi tidak berarti sama juga hakikatnya. Mafhum ya? Mafhum? Ya, jadi ketika Allah terlihat, bulan juga terlihat. Apakah zat Allah sama dengan bulan? Tidak, ya. Karena kesamaan tadi tidak mengharuskan kesamaan dalam bentuk hakikat. Bagaimana contohnya? Ini contoh yang paling gampang ya. Contoh paling gampang. Contoh paling gampang. Afrizal punya tangan nggak? Punya tangan nggak? Jangan ragu-ragu jawabnya. Punya. Afrizal punya tangan. Oke. Ikan punya tangan nggak? Enggak punya. Bentar. Yang punya tangan apa? Apa hewan yang punya tangan? Monyet. Monyet punya tangan? Punya. Paham ya? Di sini namanya apa? Tangan. Kok monyet? Afrizal apa namanya? Ini tangan. Tadi di monyet namanya juga apa? Tangan. Sekarang tangannya Afrizal sama nggak dengan tangannya monyet? Sama nggak? Bedanya apa? Bentuknya. Ya. Dava punya kaki? Punya. Gajah punya kaki nggak? Punya. Di sini namanya kaki, di sana juga namanya kaki. Sekarang kaki gajah sama nggak dengan kaki Dava? Beda apa sama? Berbeda. Maka ikhwas sekalian, kalau sesama makhluk saja, ya, itu berbeda hakikatnya, kok bisa kita menyamakan makhluk dengan kholik hanya karena sama-sama namanya? Paham ya? Nah, ini berbahaya. Makanya nanti sama Allah ya, kalau ini ya yang sudah ghulu, yang berlebihan, itu sampai menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Ya. Ketika ada ayat Allah Maha mendengar, oh tidak. Kalau kamu mengatakan Allah itu mendengar, berarti kamu menyamakan dengan makhluk. Karena makhluk juga mendengar. Paham ya? Allah Maha melihat, oh tidak. Kita melihat makhluk ini. Berarti kalau kita mengatakan Allah Maha melihat, sama saja Pak, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kan kesalahan dalam berpikir. Kenapa? Karena penglihatannya kita dengan penglihatannya Allah tentu berbeda. Ya. Sedangkan kita dengan Allah, dengan sesama makhluk misalnya. Pendengaran antum dengan pendengaran apa hewan yang dengarnya ngeri itu? Kucing misalnya. Penglihatan antum dengan kucing itu sama atau beda? Beda. Antum kalau gelap mati lampu lari nabrak enggak? Nabrak. Sekarang pernah enggak lihat kucing malam-malam lari nabrak? Ya, sangat-sangat jarang. Kenapa? Karena melihatnya kita dengan mereka berbeda. Maka di sini ya, Ibnu Abi Daud mengatakan walaisa lahu shibhun ta'alal musabbahu. Kemudian wa qad yunkirul jahmiyyu hadza wa indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarrahu rawahu jarirun an maqali Muhammadin faqul mithla ma qala fi dzaka tanjahu. Ya. Ibnu Abi Daud mengatakan pada bait berikutnya wa qad yunkirul jahmiyyu. Ya. Qad di sini ya, sebagaimana antum telah pelajari di dalam ilmu nahwu, itu bisa bermakna apa? Taklil atau taksir, tahqiq atau takrib. Ya. Qad ketika masuk kepada fiil bisa bermakna taklil atau taksir. Ya, ini kalau fiil mudhari ya. Maka di sini bermakna taksir. Jadi kebanyakan atau hampir seluruh Jahmiyah ini yungkiru. Mereka mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari akidah bahwasanya atau keyakinan bahwasanya kita nanti di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa indana. Indana itu maksudnya indana itu ini ya, qaulnya Ibnu Abi Dawud. Padahal di dalam ilmu yang kita ilmui bimisdaqi maqulna ya, dalam membenarkan ya maqulna, apa yang kita katakan atau apa yang kita yakini, haditsun musarrahu. Ada hadis. Hadis itu paham ya, hadis yang musarrih,
Musharrih itu jelas. Ya, maka nanti kalau antum belajar usul fikih ada kalimat sharih, ada ghairu sharih. Atau bab tolak juga ada ya. Ada tolak apa sharih, ada ghairu sharih. Sharih itu langsung to the point. Ya, misalnya saya nyuruh Hanafi untuk mandi, Hanafi mandi. Itu sharih. Kalau ghairu sharih, Hanafi kamu kayaknya lagi pucat atau bau badan antum kok kurang sedap. Nah, itu ghairu sharih atau bahasa kita sarkas. Tapi di sini ya, hadis atau dalil tentang ru'yatullah itu sharih. Bahkan sampai pada derajat hadis mutawatir. Paham ya? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang tidak mungkin ada satupun rawinya itu dusta atau berbohong ya. Nanti ada banyak sekali hadis mutawatir ya, di antaranya adalah hadis ru'yatullah. Jadi melihat Allah itu hadisnya yang meriwayatkan lebih dari 3 orang sahabat. Berarti sangat banyak. Rawahu Jarirun ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jarir ibni Abdullah an maqali Muhammadin, dari sabdanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadisnya ikhwas sekalian? Suatu ketika ya dikisahkan ya, kunna julusan lailatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ilal qamari lailata 14 faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha ay kama tarawna al-qamara la tudhamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ya, jadi ini adalah hadis dari Jarir ibni Abdullah ya, dalam Sahih Al-Bukhari ya, beliau mengatakan kunna julusan, suatu waktu kami ini duduk lailatan, pada malam hari, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ilal qamari, kemudian Rasulullah niku melihat kepada bulan pada malam ke-14. Faqala, maka kemudian Rasul bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat bulan ini, la tudhamuna fi ru'yatihi ay la masyaqqata, kalian tidak akan merasakan kesulitan, berdesak-desaan dalam melihatnya. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita amal apa yang harus kita lazimi supaya kita bisa memperoleh kenikmatan berupa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan sabdanya fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, maka jika salah seorang di antara kalian itu mampu untuk melaksanakan salat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, faf'alu, maka kerjakanlah. Sehingga ikhwas sekalian, jika kita ingin ya memperoleh kenikmatan yang luar biasa berupa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama melazimi salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat fajar, dan salat setelah terbenamnya matahari, yaitu 2 rakaat atau 2 rakaat sebelum salat maghrib. Paham ya? Jadi qobliyah subuh dan qobliyah maghrib, 2 salat ini ya mari kita lazimi bersama-sama, sehingga mudah-mudahan ini menjadikan wasilah untuk kita melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul mislama qad qala fi dzaka tanjahu, maka kul ya, yakinilah mislama qad qala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dzaka, pada hadis tadi,
tanjahu, kalian akan selamat. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sedikit mungkin ini ya, tanbihat ya, peringatan dari kami. Yang pertama, ikhwah, jangan pernah dibayangkan ketika kita nanti melihat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya kita melihat secara keseluruhan atau kita melihat ya bimakna meliputi ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam kitab nanti ada yang namanya kitab Aqidah Thahawiyah ya, itu disebutkan warru'yatu haqqun li ahli jannah, dan melihat Allah itu adalah hakun, benar-benar terjadi, li ahli jannah, untuk ahli surga, bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Ya, itu penting. Bi ghairi ihatatin, apa? Tanpa penguasaan, wala kaifiyah, dan tanpa kita mengetahui bagaimana caranya. Karena yang paling penting ikhwah sekalian itu adalah kita yang penting masuk surga dulu ya. Karena kalau nggak masuk surga, jelas tidak mungkin bisa melihat apa wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Ya. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya jam berapa ini? Sudah cukup dulu ya. Ya. Ini karena baru pertama kali ada kamera jadi agak grogi. Ya, tadi ya kita review ulang ya, karena nanti pembahasan yang berikutnya ini sedikit berat ya, jadi butuh persiapan yang tidak sedikit. Jadi intinya apa? Akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, atau saat kita mengikuti ya akidahnya para ulama, dalam hal ini adalah akidahnya Imam Ibn Abi Dawud, maka yang pertama apa? Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita nanti di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kenikmatan yang harus selalu kita doakan, kita usahakan ya, memohon kepada Allah untuk melihat ya, berbahagia dengan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, Allah tidak boleh kita samakan dengan siapapun ya, dengan siapapun. Dan kaidah yang paling penting adalah kesamaan nama tidak melazimi kesamaan hakikat ya. Makanya nanti ada kaidah Arab yang berbunyi laisal ismu kal musamma. Berapa banyak orang yang diberi nama tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi laisal ismu kal musamma ya, itu di haknya makhluk ya. Tapi di haknya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka Allah benar-benar Ar-Rahman. Tapi kalau makhluk ya, namanya Mansur. Apa artinya Mansur? Yang tertolong. Selalu ditolong enggak? Ditolong enggak? Belum tentu. Ada namanya Faiz, yang apa, Faizun, yang menang, belum tentu dia menang. Ada orang namanya Hasan, baik, belum tentu dia baik. Bahkan ada orang namanya Abdullah, hamba Allah, belum tentu dia benar-benar hambanya Allah. Benar enggak? Nah, itu orang munafik itu siapa namanya? Apa? Abdullah bin Sabar atau bin Salul? Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Tapi belum tentu dia benar-benar menjadi hambanya Allah ya. Maka tadi laisal ismu kal musamma, itu di haknya makhluk, tapi di haknya Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah menamai zatnya dengan Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang, maka benar-benar Maha Penyayang. Nah, beda dengan kita ya. Tadi apa? Mansur belum tentu ya, sama ini Nasirun, penolong, belum tentu saya suka menolong ya, tapi saya akan berusaha untuk
Ya, karena nama adalah doa ya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.